sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi menuai polemik dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya ada kesan tarik-menarik kewenangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan perwira TNI ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Henry sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun belakangan KPK mengaku khilaf dan meminta maaf kepada TNI. Ini dilakukan setelah sejumlah perwira TNI menyambangi gedung Komisi Anti Rasuah ini. TNI kekeh kasus korupsi yang melibatkan Henry harus ditangani Puspom TNI. Sebenarnya siapa yang berwenang menangani kasus korupsi Henry? Dan apakah ada garansi Puspom TNI akan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan perwira TNI? Inilah Satu Meja The Forum, siapa berwenang adili korupsi anggota TNI? Penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Langkah pimpinan KPK meminta maaf dan menyebut penyidik KPK hilaf disesalkan berbagai pihak karena menganulir keputusan kolektif memberikan presiden buruk bagi lembaga anti rasuah. Karena Undang-Undang TNI dan Undang-Undang KPK itu menegaskan bahwa dalam kaitan korupsi, anggota TNI juga bisa disidik dan dibawa ke peradilan melalui proses KPK. Pada akhirnya, KPK dan TNI berbagi penanganan proses hukum. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Marsdia Henry Alfiandi merupakan anggota TNI aktif yang tersangkut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ketika menjabat institusi sipil, yakni sebagai Kepala Basarnas. Sehingga, menurut Undang-Undang TNI, setiap prajurit yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di instansi tersebut. Termasuk tunduk pada peradilan militer saat pelanggaran hukum militer dan tunduk pada hukum peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum. Di sisi lain, dugaan suap yang menyeret ke Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dinilai menunjukkan kelemahan pengawasan dari Kemenko Polhukam dan Kementerian Pertahanan terhadap anggota TNI aktif yang diperbantukan di institusi lain. Alhasil, Presiden berjanji akan mengevaluasi penempatan jabatan sipil, terutama yang diisi personel militer aktif. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan korupsi. Siapa berwenang adili korupsi anggota TNI, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Malam, Mas Arsul. Malam, Assalamualaikum. Di sebelah kanan saya ada Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Malam, ya, Mas Nurul. Malam. Di sebelah kiri saya ada pengamat militer Al Araf. Malam. Malam, Al. Mas. Lalu melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Malam, Bang TB.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI melalui sambungan Zoom. Malam Pak Buntoro. Selamat malam Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan mulai diskusi melalui kepada Mas Gufron. Mas Gufron, bisa nggak dijelaskan kenapa tiba-tiba KPK itu minta maaf kepada TNI? Apa yang salah sebetulnya? Jadi dalam penegakan hukum terhadap dugaan penerimaan suap ini, sebagaimana kita ketahui, KPK melakukan tangkap tangan kepada semula 2 orang, kemudian berkembang, kita amankan 11 orang ya. Setelah dibawa ke KPK, kemudian KPK mengetahui bahwa yang personal yang kita tangkap itu adalah prajurit TNI. Nah, oleh karena itu kemudian KPK langsung berkoordinasi dengan POM TNI, maka kemudian kan itu sekitar jam 14. Kemudian setelah kita koordinasi, sekitar jam 3 kita hubungi POM TNI, malam sudah teman-teman dari POM TNI sudah hadir di KPK mendampingi 2 orang, lantas malam tambah malam lagi sekitar jam 22 tambah 1, jadi sekitar 3 orang sudah mendampingi. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi, kita dari awal koordinasinya sudah cukup begitu ya. Mungkin oleh teman-teman TNI yang agak mendapatkan sorotan adalah kemudian ketika kompes saja. Oke. Jadi sesungguhnya dari pendampingan POM... mendampingi itu untuk apa sebetulnya? Mendampingi... karena ada prajurit TNI yang jadi POM TNI sudah hadir. Ya, kita akan memiliki waktu pemeriksaan setelah tangkap tangan itu kan 1 kali 24 jam harus kita tentukan. Apakah dugaan yang ditangkap itu memang tersangka? Kalau tersangka maka kita lanjutkan dengan upaya paksa yaitu penahanan. Kalau tidak maka harus dilepaskan. Kehadiran dari anggota Puspom TNI itu pada saat expose gelar perkara? Mulai pada saat pemeriksaan malam itu sekitar jam 20 sampai dilakukan expose sekitar jam 11 siang itu. Lalu sampai kemudian KPK meminta maaf itu apa yang sebenarnya terjadi? Kekeliruannya apa? Yang kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian teman-teman dari POM TNI itu datang ke KPK menyampaikan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan mungkin nanti sidangnya adalah POM TNI begitu. Intinya begitu yang disampaikan. Dalam gelar perkara sudah disampaikan bahwa yang berwenang adalah sebenarnya Puspom TNI, tapi kemudian tiba-tiba ada kompres pers dari pimpinan KPK yang mengatakan bahwa Kabasarnas anggota TNI sebagai tersangka. Yang terjadi di mana sebetulnya itu? Sebenarnya pada saat expose sudah disampaikan bahwa secara material 5 orang tersebut adalah memenuhi syarat untuk kemudian ditersangkakan. Tetapi karena wilayah sipilnya KPK itu adalah untuk yang 3 orang, maka kemudian ditegaskan juga sebenarnya untuk yang 2 orang yang untuk personal TNI kita limpahkan kepada POM TNI untuk menindaklanjutinya, yaitu proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi Pak Kresno, jadi kalau menurut penjelasan dari Mas Gufron, sebenarnya Puspom TNI sudah dilibatkan sejak awal gitu. Lalu kemudian yang menjadi pangkal keberatan dan kemudian Puspom datang ke KPK sebetulnya hanya soal konferensi pers dari pimpinan KPK bahwa Kabasarnas sebagai tersangka atau apa, Pak Kresno sebetulnya? Ya, jadi kami menurut informasi memang teman-teman KPK sudah mengajak koordinasi kepada teman-teman Puspom TNI dan kita hadir di sana. Kemudian yang mohon maaf yang agak kita sayangkan itu ketika konferensi pers kemudian menyebutkan tersangka kepada Letkol APC dan kemudian menyebutkan juga Marsda HA sebagai tersangka. Itu menurut hemat kita itu tidak sesuai dengan kesepakatan termasuk prosedur yang biasa kita lakukan ketika bersama-sama dengan KPK. Jadi ketika kita
ke kantor KPK pada Jumat siang, itu sebetulnya kita mempertanyakan saja bagaimana mekanisme prosedur penetapan itu yang dituangkan di dalam konferensi saja sebetulnya. Artinya memang itu semata-mata yang dipersoalkan adalah soal konferensi pers dari pimpinan KPK yang mengumumkan Kabasarnas dan Letkol ABC sebagai tersangka. Gitu Pak Kresno ya sebetulnya. Ya, karena menurut kita itu tidak sesuai dengan hukum acara yang kita pahami, TNI pahami, itu aja. Dan termasuk juga sebetulnya kita dengan KPK kan sudah bekerja sangat lama, baik itu di dalam proses penyelesaian perkara korupsi maupun hal yang lain. Ketika yang lalu-lalu dalam proses penyelesaian perkara itu, mohon maaf, yang menetapkan itu kita untuk yang militer. Jadi semata-mata seharusnya kalau memang ada tersangka dari TNI, kewenangan untuk mengumumkan tersangka itu memang ada Puspom TNI ya. Kira-kira konteksnya begitu ya Pak Kresno? Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang Pak Kresno, perkembangan terakhir dari Kabasarnas dan Letkol ABC sampai di mana Pak Kresno? Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan penyidikan dan kemudian penetapan dan kemudian ditindaklanjuti langsung dengan penahanan. Pada saat ini masih pendalaman, mengambil keterangan, termasuk mengecek barang bukti, termasuk kita juga ke KPK untuk mengambil keterangan dari tersangka sipil. Dan terima kasih teman-teman KPK membantu proses itu sehingga diharapkan penyelesaian perkara ini akan dengan cepat bisa selesai. Kalau dari sisi perspektif TNI, Pak Kresno, ini kan ketika OTT dilakukan itu kan Pak Kabasarnas kan sudah memasuki usia pensiun. Tapi yang dilihat oleh TNI adalah ketika kejadiannya terjadi masih prajurit aktif gitu ya, Pak Kresno ya? Iya. Jadi kita mengenal masalah tempus delicti. Jadi ketika prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka dia tunduk pada mekanisme sistem peradilan militer. Pak Kresno, tadi siang kabarnya Ketua KPK Firly bertemu dengan Panglima TNI juga membicarakan ya, saya kira itu akan hal yang bagus ya. Jadi Ketua KPK datang ke Panglima, mungkin ada kesalahan, ada sedikit tensi dengan hadir bertemu. Saya kira tensi antara KPK dan TNI tidak ada lagi. Dan saya kira ini juga akan berimbas kepada percepatan penyelesaian perkara yang sedang kita tangani. Oke, baik.